Berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada malam ini kembali kami bertemu secara virtual untuk membahas mengenai apa yang sudah kami baca dari kitab suci, dari firman-Mu di kitab Imamat dan Bilangan. Kiranya pertemuan malam ini semakin memperluas wawasan kami, semakin meneguhkan iman kami, dan semakin menambahkan cinta kami kepada Tuhan dan sesama. Kalau ada rekan-rekan yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya pertemuan malam hari ini, mohon Tuhan juga siapkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan meminta penyertaan-Mu juga atas hamba-Mu maupun juga setiap kami yang bergabung di dalam Zoom meeting ini. Amin. Amin. Oke, ya kembali saya menyapa kita semua. Selamat malam. Malam. Ini pertemuan kita di tahun yang baru ya, rekan-rekan. Oke, jadi hari ini ada dua kitab yang kita bahas. Apakah sudah kelihatan tampilannya? Sudah. Iya, ya, makasih Pak. Iya, jadi hari ini kita akan membahas dua kitab ini, Imamat dan Bilangan. Nah, rekan-rekan mungkin ada yang pernah tahu kisah ini. Jadi ada 6 orang buta yang sedang diminta untuk mengamati seekor gajah. Nah, jadi ada orang pertama. Misalnya yang pertama itu dia pegang eh, gading dari gajah tersebut. Nah, tapi karena dia buta, waktu pas dia pegang eh, gadingnya, dia pikir itu adalah tombak. Jadi waktu dibilang gajah itu apa? Dia bilang tombak. Nah, kemudian eh, ada orang yang lain. Waktu ditanya, gajah itu apa? Nah, karena yang dia pegang adalah telinganya gajah, maka dia mengatakan gajah itu kipas. Nah, yang ketiga, ada yang ditanya, gajah itu apa? Karena yang dia pegang adalah belalai, dia pikir, oh, gajah itu ular. Nah, yang keempat, ketika megang kakinya, ditanya gajah itu apa? Dia bilang gajah itu pohon. Ada lagi yang lain, dia bilang gajah itu tembok. Ada lagi yang lain, dia bilang gajah itu tali. Nah, jadi rekan-rekan, ya ini ilustrasi mengenai bagaimana ada 6 orang buta yang sebenarnya ketika mereka menyebutkan berbagai jenis yang berbeda, ada yang bilang tombak, kipas, ular, dan sebagainya, ternyata sebenarnya mereka sedang mengamati benda yang sama atau binatang yang sama, yaitu gajah. Cuman karena mereka eh, melihat ataupun mengamati dari berbagai bagian yang berbeda, maka seolah-olah itu satu hal yang berbeda, padahal sebenarnya mereka itu sedang mengamati bagian-bagian yang berbeda dari benda yang sama. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang imamat dan bilangan, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sama, yaitu tentang perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Tetapi di dalam kitab Imamat, Bilangan, dan nanti juga pertemuan minggu depan kitab Ulangan, kita sedang diajak untuk melihat berbagai aspek yang berbeda yang hendak disampaikan dari kisah perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian selama mereka ada di padang gurun. Nah, jadi itu maksud dari penjelasan saya ini. Nah, yang pertama mengenai kitab Imamat. Nah, seperti hal namanya, Imamat atau imam, dari kata imam. Jadi, Imamat ini maksudnya kitab yang bicara tentang keimaman. Siapa itu imam, bagaimana imam itu bisa diangkat, apa yang menjadi tugas-tugas imam, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam kitab ini banyak hal yang dibahas tentang perihal keimaman ini. Nah, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, judulnya itu adalah Leviticus. Nah, Leviticus ini dari bahasa Latin, dari kata Levi atau Lewi, jadi ini berkaitan dengan orang-orang Lewi. Nah, kenapa demikian? Nah, karena di dalam kitab ini diperjelas bahwa orang-orang Lewi adalah suku Israel yang memang dikhususkan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah di antara bangsa Israel.
Jadi Israel ini, Israel pada waktu itu ya, di Perjanjian Lama, itu punya 12 suku. Nah, suku Lewi adalah suku yang dikhususkan Tuhan sebagai pihak yang melayani suku-suku yang lain dalam hal ibadah di antara bangsa Israel. Nah, itulah kenapa namanya Lewi atau Leviticus. Nah, apa sih tujuan dari kitab Imamat ini? Jadi mungkin rekan-rekan waktu pas baca cukup berat atau mungkin jenuh atau mungkin lihat kok banyak sekali aturan tentang tata ibadah dan lain sebagainya. Nah, yang kita perlu tahu adalah tujuan kitab ini adalah bahwa agar umat Israel itu bergantung kepada ketaatan terhadap aturan kekudusan yang diberikan Allah di Gunung Sinai demi masa depan mereka. Jadi, ketika mereka taat kepada aturan kekudusan Tuhan, mereka bisa akan sampai ke tanah perjanjian. Nah, jelas salah satu tema yang besar dilihat di sini adalah Imamat 19 ayat 2. Ketika di sini ditulis, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi ini adalah perintah dari Allah kepada orang-orang Israel, kepada umat Tuhan, agar orang-orang Israel ini memiliki hidup yang kudus, menjalankan hidup yang kudus, karena Tuhan Allah mereka adalah Allah yang kudus. Jadi pesan utamanya adalah kita menjadi orang-orang yang hidup kudus karena kita punya Allah yang kudus. Allah kita Allah yang kudus. Nah, kudus di sini bukan sekedar kita tidak melakukan dosa, tetapi kita itu memisahkan diri, mengkhususkan diri, menspesialisasikan diri kepada Tuhan. Berarti mau tidak mau, dampaknya adalah kita belajar untuk meninggalkan dosa, karena kita mau menguduskan diri kita untuk Tuhan, mengkhususkan diri kita kepada Allah. Nah, itu pesan utamanya. Nah, kalau garis besarnya kira-kira seperti ini, saya cepat saja. Jadi, ada aturan mengenai korban yang dipersembahkan kepada Allah, ada aturan mengenai para imam, ada aturan mengenai ketahiran, orang-orang yang diperbolehkan untuk beribadah, orang-orang yang tahir dari misalnya penyakit, kusta, dan lain sebagainya, ataupun aturan umum mengenai hidup kudus, ada juga mengenai berkat dan kutuk, dan juga mengenai sumpah. Nah, jadi rekan-rekan, eh, sebentar ya. Ya, jadi dari sini kita melihat salah satu yang spesial adalah tentang korban. Nah, korban itu sendiri sebenarnya punya tiga pengertian. Ketika orang-orang Israel itu mempersembahkan korban, di sini salah satu aspeknya adalah tentang pemberian. Kita memberikan atau umat memberikan sesuatu kepada Allah. Nah, yang kedua, bicara tentang korban, memang di dalam perjanjian lama ini ada beberapa jenis korban. Itu sebenarnya menggambarkan tentang fellowship atau persekutuan, umat berelasi dengan Allah. Jadi ketika misalnya ada korban untuk dimakan, arti ini bicara tentang persekutuan dengan Allah dan juga penebusan, atonement, berarti umat berdamai dengan Allah karena manusia telah berdosa kepada Allah. Nah, jadi beberapa gambaran tentang korban persamaan itu maknanya seperti ini. Umat memberi kepada Allah, meskipun itu sebenarnya berarti umat telah terlebih dahulu diberi oleh Allah. Ada interaksi fellowship, kebersamaan, persekutuan dengan Allah, dan juga ada pendamaian atas dosa dengan Allah, sehingga manusia bisa berelasi dengan Allah. Nah, jadi ini pengertiannya mengenai korban persembahan. Nah, hubungannya apa antara kitab Imamat dengan Perjanjian Baru? Nah, mungkin kita kadang-kadang bingung juga, apakah ada aktivitas dan aturan-aturan di dalam Perjanjian Lama tadi yang diterapkan di dalam Perjanjian Baru? Maka kalau kita lihat di sini, puncaknya ataupun penggenapannya adalah di dalam Kristus Yesus, bahwa ketika ada ritual-ritual korban di Perjanjian Lama, maka itu digenapkan di dalam dan oleh Kristus. Nah, itu sudah jelas ini ritual korban di sini ketika digenapkan di dalam Kristus, ini bicara tentang realita sorgawi, artinya melalui pengorbanan Kristus kita bisa diterima oleh Bapa di sorga. Jadi waktu orang-orang Israel mempersembahkan korban, itu mereka sedang diajak untuk mempersiapkan diri terhadap Mesias yang bisa membawa mereka kepada sorga.
Kemudian aturan hidup kudus, maka di dalam Kristus Yesus kita sebagai gereja belajar juga untuk hidup kudus. Nah, kekudusan di sini bicara tentang kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, hasil dari berkat dan kutuk di dalam Kristus Yesus, kita orang-orang yang berdosa bisa mendapatkan berkat. Nah, sebaliknya, ketika ada orang-orang yang menolak Kristus, mereka akan mendapatkan kutuk. Nah, jadi disinilah yang menjadi penjelasannya tentang kitab Imamat. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Bilangan. Nah, Bilangan, kalau nanti rekan-rekan punya Alkitab berbahasa Inggris, judul kitab tersebut adalah Numbers, jadi sama dengan kitab bahasa Indonesianya ya, Bilangan. Nah, tapi kalau nanti rekan-rekan ada yang niat baca dari bahasa Ibraninya. Nah, judulnya itu diambil dari kata-kata di ayat pertama. Kata-kata pertamanya dalam bahasa Ibrani, kalau di Indonesia kan artinya di padang gurun. Kenapa? Karena sebagian besar isi kitab ini mencatat sejarah bangsa Israel saat pengembara di padang gurun selama 40 tahun. Nah, jadi, kenapa disebutnya kitab Bilangan? Jadi ini berkaitan dengan perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, maaf, yang disebut juga Septuaginta atau mungkin rekan-rekan simbolnya itu Septuaginta ini LXX, ini informasi saja. Nah, jadi begini, Alkitab kita untuk perjanjian lama bahasa aslinya itu adalah Ibrani dan Aram. Nah, khususnya Ibrani. Nah, tetapi eh, ratusan tahun berikutnya Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ini ditulis ke dalam bahasa Yunani. Nah, untuk kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani tersebut, kitab Bilangan judulnya adalah Arithmoi. Dari artinya adalah bilangan. Mungkin rekan-rekan mungkin ada yang pernah dengar ya aritmatika ya, bilangan. Jadi memang kenapa kitab yang kita pakai di Alkitab kita ini kitab keempat ini disebutnya bilangan ini karena terjemahan dari Septuaginta ini aritmoi. Nah, kenapa ini bicara tentang angka atau bilangan? Ini berkaitan dengan sensus. Sensus penduduk atau pencatatan tentang jumlah orang-orang atau suku Israel. Nah, jadi untuk gambaran besarnya, kitab Bilangan ini mengisahkan tentang masa-masa di antara keluarnya Israel dari Mesir hingga masuk ke Kanaan. Dari segi waktu, setahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir. Mereka berkumpul di Gunung Sinai untuk menerima petunjuk mengenai Taurat dan Kemah Suci. Itu ya di kitab Imamat ya, tadi sudah kita bahas dalam bicara tentang ibadah. Nah, jadi kitab Bilangan secara urutan waktu itu melanjutkan cerita 1 bulan sesudah pasal terakhir kitab Keluaran. Jadi kalau kitab Imamat itu lebih kepada mungkin aturan-aturan. Nah, kalau kitab Bilangan ini di satu sisi bicara tentang kelanjutan dari apa yang terjadi di dalam kitab Keluaran. Meskipun bisa jadi ada tumpang tindihnya juga, ya. Nah, tema utama dari kitab Bilangan ini adalah bahwa orang-orang Israel atau umat Allah itu harus hidup berdasarkan iman kepada janji dan firman Allah jika mereka ingin bergerak maju. Jadi nanti rekan-rekan akan baca misalnya dalam Bilangan pasal 13 ketika diutuslah 12 pengintai. Nah, justru di sini kita melihat bahwa kitab Bilangan menceritakan atau mencatat berbagai kegagalan bangsa Israel dan juga kegagalan Miriam dan Harun, kegagalan 10 pengintai, bahkan kegagalan Musa sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang-orang Israel yang tidak taat, yang kawin campur, Miriam dan Harun yang iri terhadap Musa, 10 pengintai yang ketika dikirim untuk mengamati tanah perjanjian mereka malah membuat ciut orang-orang Israel, ataupun bahkan Musa yang dia begitu emosional, marah, bahkan tidak yakin akhirnya ketika diminta untuk bersuruh kepada sebuah bukit batu untuk keluarkan air, dia malah ketok dengan tongkat ya batu tersebut sampai 2 kali. Jadi bisu kitab ini dengan jujur menceritakan bagaimana tidak mudah untuk taat kepada Allah. Nah, tetapi meskipun mereka mengalami berbagai kejatuhan dan kegagalan, tapi
um, kita bisa lihat kalau nanti kita baca kembali kitab Bilangan, Allah tetap setia melakukan mujizat-mujizat bagi orang-orang Israel ini hingga akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Dan di kitab Bilangan ini juga, kalau ini rekan-rekan bisa lihat ya, berbagai catatan ayat yang dikutip di dalam Perjanjian Baru, itu umumnya ketika kitab Bilangan ini dikutip di dalam Perjanjian Baru, ternyata punya sebuah benang merah yang jelas bahwa bicara tentang kutipan ini tujuannya adalah tentang betapa seriusnya dosa. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, itu adalah sebuah hal yang serius. Itu sebuah hal yang tidak benar. Itu sebuah hal yang harusnya menjadi hal yang kita hindari. Jadi betapa seriusnya dosa di mata Tuhan, sehingga seharusnya kita lebih waspada lagi, lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan kita. Nah, ketika kita hari ini bicara tentang kitab bilangan, tentang pencatatan, jadi memang kitab bilangan itu mencatat atau melakukan terjadi penghitungan untuk persiapan penaklukan tanah perjanjian secara militer. Jadi, kalau mau dibagi apa namanya pembagian kitab bilangan itu kira-kira bisa dibagi menjadi tiga. Misalnya, pasal 1 sampai pasal 10 ayat 10 itu penghitungan tentang orang-orang Israel ini semacam sensus generasi pertama untuk menjadi tentara Tuhan. Nah, tapi pasal 10 ayat 11 sampai pasal 25 ayat 18 generasi pertama ini gagal. Sehingga akhirnya apa? Terjadi penghitungan ulang tapi untuk generasi keduanya. Generasi kedua maksudnya anak-anak dari generasi pertama. Itu terjadi dan dicatat di dalam bilangan 26 sampai pasal 36. Nah, jadi ini gambaran besarnya. Nah, cuman yang perlu kita tahu adalah ketika di dalam bagian ini bicara tentang pencatatan, penghitungan, apa mengenai kesiapan orang-orang Israel untuk masuk dalam perang suci di tanah perjanjian, maka pesan buat kita bukan diajak untuk kita perang lagi menghadapi sesama manusia, tetapi kita berperang di dalam peperangan rohani. Peperangan rohani. Jadi kita melawan dosa, kita melawan iblis. Kita berperang melawan nilai-nilai duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita berperang melawan hawa nafsu daging kita yang bisa menjerat kita untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya di dalam Alkitab kita, ketika hari ini kita bicara tentang peperangan, maka ada eh, keterputusan bahwa ketika di perjanjian lama bicara tentang peperangan, maka keterputusannya adalah kita tidak lagi berperang. Dalam artian kita tidak lagi berperang menghadapi sesama manusia. Seharusnya begitu. Nah, tetapi kita tetap harus berperang. Berperangnya melawan dosa, melawan iblis, melawan nilai-nilai duniawi, melawan kedagingan kita. Nah, karena itu saya tutup presentasi saya dengan ini kutipan di sini. Di sini dikatakan God didn't call you to, maaf ya, to a playground, but God call you to the battleground. Allah tidak memanggil kita kepada taman bermain, tetapi kepada medan peperangan. Bahwa kita perlu ingat, kita perlu sadar dunia ini adalah medan peperangan. Peperangan antara kita sebagai umat Allah menghadapi dosa dan kejahatan dan iblis. Sehingga kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh lengah karena seringkali kenyamanan, eh, ya kenyamanan, kesantaian kita itu seringkali membuat kita malah lebih mudah jatuh dalam dosa. Jadi rekan-rekan semoga melalui presentasi ini kita bisa terus lebih waspada terhadap jerat iblis sehingga kita bisa lebih setia kepada Tuhan, semakin menjaga kesucian hidup. Tetapi kalaupun kita jatuh dan gagal, mari kita terus tekun untuk bertobat, minta pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian materi presentasi saya dan kita bisa masuk kepada sesi diskusi ya. Oke, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke sesi tanggapan, diskusi, dan tanya jawab, kita mau dokumentasi dulu ya. Apakah sudah bisa? Silakan open cam-nya.
Oke, sudah siap ya rekan-rekan ya. Pak Teguh, Ibu Yuli, Ibu Endang, kalau bisa silakan buka kamera. Oke, saat Bu Yuli bisa buka kamera. Oke, nggak apa-apa kita foto ya. Sat, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Halo. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Iya, oke. Terima kasih. Ya, silakan. Iya, 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 iya. Ini anak saya lagi pamerin jam tangan Spider-Man-nya. Oke, rekan-rekan, silakan kalau ada yang pengen menanggapi atau pengen bertanya, silakan. Saya mau tanya Pak Abe, makasih ya Oh iya, silakan, Bu Cucuy. atas pemaparannya Pak Abe. Saya mau tanya ada dua pertanyaan ya, kurang Oh iya, ngerti. Bu. Yang satu, Imamat 16 ayat 1. Ya, itu cerita anaknya Harun meninggal, kenapa bisa meninggal? Kedua, Imamat 20 ayat 2, yang disebut Imamat, Molok. Ya, Imamat. Yang tadi 16 ayat 1. oh 16 ayat 1. Ya, yang satu lagi Imamat 20 ayat 2, yang disebut Molok itu apa? Udah, makasih. Oh oke. Ya. Iya, iya, makasih Bu untuk pertanyaannya. eh Iya, jadi yang Imamat 16 ayat 1, kenapa kedua anak Harun mati? Ya, Mm-mm. Ya ini kalau ini karena mereka melanggar kekudusan Tuhan. Jadi ini sebuah pelajaran buat memang untuk orang-orang pada waktu itu, apalagi mereka atau ya Harun dan keluarga, khususnya orang-orang Lewi ini ya, memang khusus secara khusus yaitu Harun dan keturunannya, itu mereka adalah orang-orang yang memang dikhususkan untuk menjadi imam, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, menghubungkan, yang menjadi pengantara antara umat kepada Allah. Nah, jadi mereka ini ibaratnya apa ya? Diberikan sebuah standar yang lebih tinggi karena mereka menjadi pengantara antara Allah dengan umat sehingga ya tuntutannya lebih besar untuk mereka menghormati perintah Allah. Nah, sayangnya kedua anak dari Harun ini mereka melakukan melanggar melanggar perintah Tuhan sehingga akhirnya justru dihukum oleh Tuhan. Ya, mereka dihukum oleh Tuhan sehingga mereka mati ketika mereka melanggar perintah Tuhan tersebut ya. Jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh dua anak Harun namanya itu Nadab dan Abihu. Jadi memang ini kisahnya ada di bagian-bagian sebelumnya tentang Nadab dan Abihu ini. Bagaimana mereka melanggar perintah Tuhan. Begitu. Jadi mereka ini ya, mereka melanggar kesucian Tuhan. Sehingga akhirnya eh, ya Tuhan hukum mereka, Tuhan membunuh mereka. Begitu, Ibu Cucuy. ya. Terima kasih Pak Abe. Mm-mm. Yang satu lagi, Imamat Oh, dua yang puluh Imamat 20 dua ya, puluh ayat 2. ayat 2. Oh iya, kepada Molok. Iya, ini Molok itu semacam nama ya, nama dari salah satu dewa ya. Oh, Mm-mm. Jadi dewa orang-orang Amon yang atau ya dewa dari penduduk asli ataupun penduduk sekitar yang ada di sana di tanah perjanjian tersebut yang disembah. Jadi maksudnya orang-orang Israel ini jangan sampai eh, memberikan persembahan ataupun yang mengorbankan eh, sesuatu kepada dewa ini
Dan memang yang cukup mengerikan sebenarnya adalah ritual ibadahnya bukan hanya ibaratnya ini melakukan penyembahan berhala, tapi kalau kita lihat di ayat 2 itu eh, ritual penyembahannya itu bukan hanya mempersembahkan misalnya hewan, tapi justru anak. Jadi Hmm. mempersembahkan manusia. Jadi Ya. anak-anak itu dipersembahkan, disembelih untuk dikorbankan kepada dewa Molok ini. Jadi itu Molok. apa ya? Sadis ya. Tapi ya itu motivasi orang-orang pada waktu itu biasanya mempersembahkan korban itu supaya tidak dihukum, tidak dimurkai, mempersembahkan korban supaya diberkati, dibuat makmur. Cuma memang mengerikan bagaimana kalau orang mau diberkati dan tidak dihukum. Nah, korbannya ya anak sendiri. Jadi Hmm. sangat ya di satu sisi itu berarti em, mengkhianati Tuhan, di sisi yang lain juga jahat ketika apa namanya ya, membiarkan anak sendiri untuk harus dibunuh. Itu Bu Cucuy. Oke, terima kasih Pak Be. Ya sama-sama Bu Cucuy. Ya, Ya, jadi memang ibadahnya ngeri ya. iya, berat. Hukumannya berat. Iya. Iya. Nah, mm, nah justru ini makanya ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak itu buat orang-orang penduduk yang ada di sekitar itu bukan satu hal yang aneh karena Hmm. ibadah Biasa. penyembahan berhala di sana ada yang mempersembahkan korbannya berupa anak sendiri gitu. Oh. Mm-mm. Cuman memang yang berbeda adalah iman dari Abrahamnya. Kalau nanti di dalam kitab Ibrani bahwa dia punya keyakinan bahwa kalaupun nanti Ishak dikorbankan berdasarkan permintaan Allah, tapi Allah akan mengatakan melalui Ishaklah Abraham punya keturunan dan Abraham bisa menjadi saluran berkat. Kalau di dalam kitab Ibrani apa namanya ya? Abrahamnya punya keyakinan bahwa Allah bisa membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Jadi ya itu bedanya ya bagaimana iman Abraham yang diuji. Ya, Terima kasih. demikian. Ya, 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 kasih Bu Cuci. ya. Sama-sama. Ya. Oke, rekan-rekan yang lain, siapa tahu mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Selamat malam Pak Abraham. Oh ya, selamat malam Pak Light. Ya, kalau dikaitkan dengan bangsa Israel yang ya, kenapa dipilih sebenarnya bangsa Israel ini, Pak? Kalau dipikirkan Tegar Tengkuk, kalau dibaca di kitab ini kan bukan karena kebaikannya, sama aja sih bangsa Israel itu sebenarnya. Mohon penjelasannya kenapa mereka yang kekasih Tuhan. Lalu hubungannya dengan kejadian sekarang yang di LA, itu bagaimana menyikapinya, Pak? Kan rame itu hukuman Tuhan. Kan di sana juga banyak teman saudara kita yang Kristen gitu. Walaupun ya kehidupannya memang duniawi. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Light untuk pertanyaannya. Ya, jadi memang apa namanya ya, tentang alasan dipilihnya orang Israel menjadi umat pilihan itu memang kita tidak bisa memastikan secara jelas, tetapi pesan besarnya adalah pemilihan itu semata-mata berdasarkan anugerah karena memang
orang Israel itu tidak layak ya. Dalam artian, ya di satu sisi memang tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, apalagi bangsa Israel. Karena kalau bicara tentang pemilihan Allah atas bangsa Israel, sebenarnya pada waktu itu, pada zaman itu pun, ya masih ada bangsa-bangsa yang lain yang lebih maju peradabannya daripada mereka. Ada kerajaan-kerajaan yang sudah lebih dulu hadir, sudah lebih berkuasa, hebat. Misalnya, contoh ketika eh, Abram dan Sarai mengalami kelaparan, bencana kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Di situ sudah ada kerajaan Firaun. Berarti artinya eh, sebelum Israel menjadi sebuah bangsa pun sudah ada bangsa atau kerajaan yang lain yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa Allah itu memilih Israel semata-mata karena anugerah, bukan karena mereka lebih baik, lebih layak. Nah, yang kedua adalah sebenarnya melalui pemilihan Allah atas Israel ini, harapannya adalah Israel itu ibaratnya apa istilahnya ya, etalase kemuliaan Allah. Jadi kalau misalnya kita itu lagi di toko begitu kan suka ada etalase, ada barang-barang yang ditampilkan di sana. Tujuannya adalah pengunjung itu lihat ketika lihat etalase itu langsung punya gambaran, oh toko ini isinya hal seperti ini ya. Dan dengan adanya barang-barang yang ditaruh di etalase tersebut menjadi semacam eh, penarik, daya tarik untuk akhirnya pengunjung mau masuk ke dalam tokonya. Jadi sebenarnya eh, pemilihan atas Israel itu tujuannya adalah agar melalui bangsa ini orang-orang bisa tertarik dan datang kepada Allah. Jadi itu pesan besarnya. Sehingga seharusnya orang-orang Israel itu ketika dipilih tidak merasa diri lebih baik dan tidak jatuh kepada kesombongan. Tapi ini ada sebuah ungkapan syukur dan tanggung jawab begitu. Nah, jadi itu. Nah, cuma memang melalui Kristus, di dalam Kristus, kita adalah Israel rohani. Orang-orang percaya adalah Israel rohani, jadi pesannya tetap sama. Kita itu seperti etalase kemuliaan Allah. Melalui kita, kiranya orang-orang bisa tertarik datang kepada Allah. Nah, yang kedua tentang eh, kejadian di Los Angeles ini, Pak ya, ini memang sangat eh, mengagetkan sekali dan itu seperti apa ya? Itu semacam salah satu gambaran semacam alat bantu ya untuk kita bisa membayangkan seperti apa ya peristiwa Sodom dan Gomora ketika apa kota ini di bumi hanguskan itu. Ya memang tidak sama persis ya, tetapi ada sedikit gambaran, ngeri sekali ketika sebuah kota itu dibumi hanguskan, dibakar begitu rupa. Ya memang yang menjadi pertanyaannya apakah ini berkaitan dengan eh, kejatuhan mereka atas dosa dan di situ Tuhan menghukum mereka. Di satu sisi dari sudut pandang tertentu bisa saja demikian. Dalam artian Allah bisa saja murka. Kita perlu tetap punya pemahaman iman bahwa Allah adalah Allah yang bisa murka. Nah, tetapi yang kita perlu pahami kalau Allah itu murka itu karena Allah pantas. Allah pantas murka. Kenapa? Karena Allah itu adil. Sehingga ya kita ketika misalnya ada orang yang bersalah terhadap kita, kita pasti menuntut keadilan. Misalnya ketika ada beberapa kasus ya, bagaimana ada pemilik mobil rental mengajukan kasusnya ke polisi, akhirnya malah dia ditembak. Kita kan kesel, kita pengen keadilan. Yang bersalah harus dihukum. Jadi sebenarnya ketika Allah menghukum, Allah murka, itu dia pantas. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang adil yang paling eh, layak untuk menghukum karena dia punya standar keadilan yang tepat, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin serong, tidak mungkin bohong. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya, apakah kejadian kebakaran di Los Angeles itu merupakan murka Allah? Bisa saja iya, bisa juga tidak. Dalam artian, mungkin saja itu menjadi penghukuman Allah buat orang-orang yang menghina dan melecehkan Tuhan. Karena memang ya bisa dibayangkan gaya hidup mereka di sana, belum lagi film-film yang diproduksi di Hollywood di sana, itu juga tidak jarang film-film yang merendahkan, menghina Tuhan. Jadi di satu sisi bisa saja seperti itu, sehingga peristiwa di Los Angeles ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih tetap mau menghina Tuhan. Tapi di sisi yang lain, ada sudut pandang lain mengenai peristiwa di Los Angeles tersebut,
tentang fenomena alam, bagaimana bencananya memang ada berbagai masalah yang terjadi di dalam lingkup secara cuaca di sana, tentang kekeringan, kekurangan air, sehingga itu menjadi menyulut mudah sekali untuk terjadi kebakaran. Jadi kalau dari sudut pandang eh, hukum alam, maka ya bisa dikatakan apa yang terjadi di sana berdasarkan hukum alam sehingga terjadi kebakaran yang hebat. Nah, tetapi ada juga misalnya tentang kecerobohan manusia atau mungkin konspirasi manusia. Kalau tadi sempat nonton videonya bersama dengan istri, ternyata ketika kebakaran hebat terjadi, mobil pemadam kebakaran datang, nggak bisa disemprot air apa disemprot air ininya ya kebakarannya. Kenapa? Karena eh, mobil-mobil pemadam ini nggak bisa mengambil air dari hidran-hidran yang ada, berhubung air yang harusnya bisa dipakai dari hidran untuk memadamkan api, ternyata tidak ada pasokannya. Pasokan airnya tidak ada gara-gara bendungan yang ada sekitar beberapa jaraknya dari sana itu ditutup karena mau ada renovasi. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada kebakaran, mereka butuh air, ternyata pasokan airnya nggak habis karena bendungan yang terdekat itu ditutup. Jadi ya ini apakah memang kecerobohan, salah perencanaan, atau ada konspirasi? Ya kita tidak tahu pasti. Jadi itu ada berbagai eh, sudut pandang yang kita bisa lihat. Nah, cuma memang mungkin yang kita bisa perhatikan di sini adalah yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada anak Tuhan yang ada di kota tersebut? Kalaupun ada anak Tuhan di sana, pertanyaannya apakah mereka terlindung? Apakah harta mereka hancur? Apakah ada yang meninggal? Nah, saya belum tahu persis ya apakah ada anak-anak Tuhan yang eh, harus kehilangan harta mereka atau bahkan mungkin ada yang kehilangan nyawa. Nah, cuma poinnya mungkin kita bisa lihat perbandingannya dari kitab Daniel misalnya. Kitab Daniel itu kalau kita perhatikan itu bicara tentang kegagalan umat Allah yang taat kepada Allah sehingga akhirnya apa? Mereka diserang oleh Babel. Diserang oleh Babel, orang Israel ini atau Yehuda ini kalah sehingga semua perbendaharaan rumah Allah dibawa dan akhirnya bangsa Yehuda dijajah. Nah, di sana ada orang-orang benar seperti Daniel, Misael, Hananya, Azaria, atau kita kenalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi ternyata ada orang-orang benar yang turut, ibaratnya turut menanggung akibat dari bangsa yang bebal. Jadi kalau kita bisa lihat dari kisah ini, apakah ada orang-orang benar yang turut harus kehilangan hartanya atau mengalami bencana bersama-sama dengan orang-orang tidak benar di Los Angeles tersebut? Ya kalau dari kisah di kitab Daniel ya kita bisa bilang ya ada juga orang-orang benar yang ada di kota tersebut dan mungkin mungkin saja ada di antara mereka yang ya kehilangan harta benda mereka gitu. Nah, apakah seluruh orang benar ini selamat ketika terjadi bencana tersebut, saya belum bisa pastikan karena saya belum dapat statistiknya. Tetapi yang kita bisa lihat adalah itu beberapa hal yang menjadi sudut pandangnya, sehingga kita bisa menarik berbagai pelajaran bahwa kita perlu tetap menghargai kekudusan Allah, atau di sisi yang lain kita mesti lebih bijaksana dalam apa namanya menyikapi tentang fenomena alam, kita juga harus bertanggung jawab mengelola dan memelihara alam, ataupun juga kita mesti punya perencanaan yang jelas, yang baik mengenai tata kota dan lain sebagainya. Jadi memang ada berbagai pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Demikian Pak Light. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik. Rekan-rekan, gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya nggak? Oh ya, silakan Koyanto. Kalau kita lihat, ini di bilangan 12 pemberontakan Miriam dan Harun. Bilangan dua, Maksudnya, iya. Maksudnya ya. apa ya maksud? Miriam apakah itu istrinya Musa? Apa istri Musa ya? Kalau nggak salah apa? Saya salah kali.
Oh, Miriam dan Harun ya. Tadi saya sempat buka kitab elektroniknya ya di laptop saya. Hmm. Miriam dan Harun di Bilangan 12 ayat 1 ya. Oh, ini Miriam dan Harun itu adalah kakak-kakak dari Musa. Oh, Iya. iya. Terus maksudnya dia kenapa ngeberontak? Berontak apakah dia karena seorang perempuan Kus itu? Tolong dijelasin, Pak. Saya nggak ngerti gitu maksud dari ayat ini gitu. Oh iya. Iya, jadi ini ya persis yang tadi Koyanto kutip di Bilangan 12. Jadi permasalahannya memang Musa itu mengambil seorang perempuan Kush. Jadi apa namanya ya? Tidak mengambil perempuan dari kalangan Israel, tapi Oh, mengambil perempuan dari bangsa lain yang dijadikan istri gitu. Jadi Meriam dan Harun ini oh, iri, kesal, dalam artian kok dia oh, ngambil istri dari non Israel, tapi jadi pemimpinnya orang Israel sih. Jadi kakak-kakaknya si Musa ini iri hati dengan Musa. Jadi pemberontakannya dalam artian mereka itu memberontak lebih kepada eh, tidak suka dengan Musa, mereka apa ya merendahkan kepemimpinan dari Musa karena ibaratnya kegagalan ataupun gara-gara tindakan Musa yang mengambil wanita non-Israel sebagai istrinya. Begitu, Koyanto. Jadi oke. pemberontakannya tidak menghargai atau tidak taat kepada kepemimpinan Musa. Hmm, gimana ya? Tapi kan Musa itu kan dari bangsa Israel kan ya, Pak? Iya, Maksudnya betul. bangsa Kus itu mungkin luar dari bangsa Israel yang tidak taat agama, maksudnya dia menyembah berhala gitu. Apakah itu, Pak? Iya. eh jadi memang harapan ketika Allah memberikan aturan tentang ya, apa namanya ya, ketika orang Israel diminta untuk tidak menikah dengan bangsa lain adalah supaya orang Israel itu tidak ikut-ikutan menyembah berhala dari bangsa tersebut, bangsa dari pasangan yang dia nikahi. Nah, jadi eh, tapi bukan berarti bahwa eh, bangsa lain itu tidak sama sekali bisa nanti menjadi penyembah dari Allah yang sejati ini. Jadi tetap seperti tadi sempat kita bahas bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Melalui bangsa pilihan Tuhan ini diharapkan bangsa-bangsa lain itu mengenal Tuhan, tertarik untuk punya relasi dengan Tuhan yang benar ini. Jadi sebenarnya bukan bukan dalam artian sama sekali nggak boleh menikah dengan orang dari bangsa lain, tetapi pesannya adalah kalau orang Israel itu menikah dengan bangsa lain, yang terjadi pada umumnya adalah mereka akan menyembah berhala dari pasangannya itu. Nah, Iya. tapi sebenarnya bukan berarti dalam artian ketika Musa menikahi wanita Kus ini, kalau misalnya ternyata wanita Kus ini kemudian bersedia untuk menjadi penyembah Allah yang benar, sebenarnya tidak terlalu menjadi permasalahan. Nah, kalau misalnya nanti kita lanjut di pembahasan beberapa waktu nanti dari kitab Yosua, nanti kita bisa lihat bagaimana ada orang-orang yang seperti Rahab dan keluarga itu mereka memang orang kafir penyembah berhala, tapi kemudian mereka memilih untuk mau menyembah Allahnya orang Israel. Jadi di satu sisi eh, menjadi bangsa non-Israel pada waktu itu bukan harga mati untuk mereka pasti akan dimusnahkan Tuhan, tidak. Tapi yang menjadi poinnya adalah ada orang-orang non-Israel yang ketika melihat bangsa Israel, maukah mereka kemudian datang dan menyembah Allahnya orang Israel. Demikian, Pak Yanto. Oke. Tapi kan apa ya? Musa kan sampai akhir hidupnya dia tetap menyembah Allah kan ya, Pak. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Allah. Eh, Iya, betul. ya, Yehova ya apa Yahweh apa sih? Iya, memang kalau disebutnya memang agak sulit ya. Itu sebenarnya kan 4 huruf konsonan ya. Iya, YHWH. iya.
Jadi ya ada yang bacanya Yahweh, ada yang bacanya Yehovah, tapi sebenarnya orang Yahudi sendiri nggak baca. Oh, iya, iya. Mereka nyebutnya bukan Yahweh, bukan Yehovah, tapi Adonai. Udah. Oke, Mm-mm. oke. Oke, oke. Makasih Pak, Iya, udah ngerti sih, ngerti. iya sama-sama Ko Yanto. Makasih Pak. Iya, ya terima kasih rekan-rekan untuk responnya, untuk pertanyaannya. Semoga makin menolong untuk kita makin mengenal Tuhan. Apakah ada lagi dari rekan-rekan yang ingin menanggapi, berkomentar, ataupun juga bertanya, atau mungkin mau klarifikasi, atau mungkin konfirmasi juga boleh? Adakah? Kalau tidak ada, eh, kita tutup ya rekan-rekan ya. Semoga bisa berguna bagi iman kita. Dan sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan bahwa kita akan ketemu lagi minggu depan membahas tentang kitab Ulangan. Oke, kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Kiranya semakin menambahkan wawasan kami dan terlebih semakin menguatkan iman kami untuk semakin taat, mengasihi Tuhan, belajar untuk membenci dosa, dan juga semakin mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertemuan minggu depan. Biarlah Tuhan juga pimpin sertai, sehingga kami semakin ditolong untuk mengerti kitab suci, semakin mencintai Tuhan, dan hidup kami menjadi hidup yang semakin berdampak bagi sesama. Sebentar lagi kami akan berpisah, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Kasih Pak. rekan-rekan,